Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari materi kelompok sosial. Nah, materi kali ini kita akan bahas mengenai dinamika kelompok sosial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu dinamika kelompok sosial, kemudian apa contoh-contohnya, dan kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya dinamika kelompok sosial. Nah, mari kita simak penjelasannya bersama-sama ya. Baik, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu berjalan sangat dinamis ya. Demikian pula dengan kelompok ya, sebagai konsekuensi dari bagian dari masyarakat yang isinya adalah manusia-manusia, maka kelompok sosial pun akan senantiasa sangat dinamis, yang menjadikan hal tersebut penting untuk dibahas dalam pembahasan dinamika kelompok kali ini adalah bentuk apa sih dinamika kelompok sosial itu terjadi, kemudian apa saja faktor-faktornya yang kemudian menyebabkan sebuah kelompok itu mengalami dinamika ya. Oke, teman-teman pernah punya kelompok sosial ya, pernah berkelompok, pernahkah mengalami konflik dalam kelompok sosial? Nah, seringkali kelompok sosial mengalami konflik, mengalami masalah, dan lain sebagainya. Nah, konflik atau masalah dalam kelompok tersebut ini adalah salah satu contoh bagian dari dinamika kelompok sosial. Atau misalkan teman-teman punya keluarga ya, dalam keluarga itu kan tidak selalu berjalan dengan baik-baik saja ya. Terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perubahan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai contoh dari dinamika kelompok sosial. Nah, mari kita bahas apa sih pengertian dari dinamika kelompok sosial ya. Dinamika kelompok sosial ini kita tahu bahwa dinamika kelompok sosial ini ada dua unsur kata ya yang ada di situ, yaitu dinamika dan yang kedua adalah kelompok sosial. Dinamika sendiri diartikan sebagai interaksi yang dilakukan individu maupun kelompok. Sementara kelompok sosial ini adalah kumpulan individu yang berinteraksi yang satu sama lain ya. Jadi, dinamika kelompok sosial ini adalah proses yang memengaruhi tindakan, proses dan perubahan yang terjadi di dalam kelompok sendiri, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, dinamika kelompok sosial itu adalah perubahan tindakan, perubahan proses yang kemudian mempengaruhi kondisi dalam sebuah kelompok sosial. Itulah yang dikatakan sebagai dinamika kelompok sosial. Nah, atau dalam bahasa lainnya, dinamika kelompok sosial ini diartikan sebagai serangkaian problematika kehidupan yang dialami oleh individu dan kelompok yang ingin melakukan bentuk mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berjalan lama di masyarakat. Artinya, dinamika kelompok sosial ini kayak semacam proses dalam sebuah kelompok yang kemudian mempengaruhi kemapanan, keteraturan, keajegan yang ada di dalam kelompok tersebut ya. Misalkan kita dalam kelompok itu kemudian interaksinya kemudian datar-datar saja, tiba-tiba ada sebuah persoalan, perbedaan pendapat dan sebagainya, pasti terjadi dinamika, pasti terjadi perselisihan pendapat yang kemudian mengganggu atau mempengaruhi proses keteraturan yang ada di dalam sebuah kelompok. Nah, ya, contoh-contoh dinamika kelompok sosial yang ada di masyarakat kita ya, misalkan terjadinya demonstrasi kelompok mahasiswa yang menolak perang ya, kemudian aksi damai menolak perang, demonstrasi menolak harga BBM atau menolak undang-undang RKUHP yang kemudian pernah terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh dari dinamika kelompok sosial. Contoh lain misalkan dari dinamika sosial adalah konflik di dalam tubuh organisasi. Itu juga contoh dari dinamika kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Ya, kita tahu ya, dalam media itu kita sering melihat ada sebuah partai politik, dalam kongres terjadi konflik antar anggota, terjadi perbedaan pendapat. Nah, itulah contoh-contoh dari dinamika kelompok sosial. Contoh yang lain dari dinamika kelompok sosial adalah misalkan dinamika di dalam keluarga ya. Misalkan keluarga ini sebagai kelompok sosial yang terkecil ini
biasanya mengalami banyak persoalan-persoalan ya, dari mulai persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar. Nah, ini memengaruhi interaksi yang ada di dalamnya ya. Bisa terjadi konflik, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi berakhirnya sebuah kelompok yang bernama keluarga ini juga termasuk bagian dari contoh dinamika kelompok sosial. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih faktor-faktor yang kemudian menyebabkan atau mendorong terjadinya dinamika kelompok sosial? Nah, dinamika kelompok sosial ini disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Kita bagi, yang pertama ada faktor internal, artinya adalah faktor yang ada di dalam internal kelompok sosial itu. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang kemudian berasal dari luar kelompok itu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai faktor internal. Faktor internal ini artinya faktor yang ada di dalam kelompok yang kemudian memicu terjadinya dinamika kelompok sosial ya. Apa saja faktor internal itu? Yang pertama adalah munculnya konflik antar anggota kelompok, kemudian yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua, munculnya selisih paham yang memengaruhi kondisi kelompok. Kemudian adanya perbedaan pendapat antar kelompok, perubahan struktur dalam suatu kelompok ya, misalkan pergantian kepemimpinan, pergantian pengurus dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor internal terjadinya dinamika kelompok sosial. Yang terakhir adalah adanya pergantian anggota kelompok karena konflik ya. Misalkan ada anggota dari kelompok tertentu yang kemudian dikeluarkan karena ada masalah. Nah, ini akan memengaruhi dinamika kelompok sosial tersebut. Selain faktor faktor internal, juga ada faktor eksternal. Itu faktor yang berasal dari luar kelompok itu. Faktor eksternalnya apa saja? Yang pertama adalah adanya proses industrialisasi yang menggeser pola hubungan dalam kelompok sosial tertentu ya. Misalkan terutama pada masyarakat-masyarakat yang masih tradisional ya. Ketika masyarakat masih agraris, kelompok sosial itu biasanya lebih kolektif gitu ya dan lain sebagainya. Ketika kemudian ada masuk proses industrialisasi, perubahan, masuknya industri ke dalam masyarakat yang agraris itu, maka terjadi proses pergeseran pola hubungan yang tadinya biasanya kolektif, kemudian mulai ada pembagian kerja sehingga sangat individualis. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua ada perubahan situasi ekonomi yang berpengaruh pada kondisi kelompok sosial ya. Misalkan terjadinya krisis ekonomi yang kemudian mengakibatkan kondisi menjadi sangat susah sehingga membuat kelompok sosial itu mengalami perubahan, mengalami dinamika, mengalami situasi yang membuat kelompok tersebut harus merespon perubahan ekonomi yang kemudian terjadi. Kemudian yang ketiga, adanya faktor perubahan situasi politik di tengah masyarakat ya. Misalkan terjadinya pergantian kekuasaan politik, ada pemimpin politik yang kemudian dilengsarkan, terjadi kudeta dan lain sebagainya. Itu juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya dinamika kelompok sosial. Kemudian faktor yang keempat, adanya perubahan perilaku masyarakat yang berakibat pada kondisi kelompok sosial ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Misalkan proses modernisasi dan lain sebagainya itu kemudian merubah watak masyarakat yang tadinya sangat kolektif, sangat sangat erat hubungannya, sekarang menjadi lebih individualis, terutama dipengaruhi oleh modernisasi maupun dipengaruhi oleh era sosial media yang kemudian masyarakat itu, perilaku masyarakat itu berubah dari yang tadinya bisa sangat guyup, sangat kolektif, bisa bertemu, sering bertemu, saling berinteraksi dan sebagainya, kemudian menjadi lebih private. Interaksi sosial itu kemudian tidak lagi secara langsung tapi menggunakan gadget dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi faktor eksternal yang kemudian bisa merubah atau bisa mengakibatkan terjadinya dinamika kelompok sosial. Faktor yang terakhir adalah adanya perubahan budaya yang terjadi di tengah masyarakat ya. Misalkan saat ini masuknya tren budaya asing yang masuk ke Indonesia, misalkan merubah kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat kemudian barangkali sudah tidak lagi mengenal tradisi lokal, mereka kemudian mengadopsi apa yang datang dari luar negeri. Demikianlah faktor eksternal yang kemudian bisa mendorong atau bisa menyebabkan terjadinya dinamika kelompok sosial.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan atau sudah mengikuti penjelasan dari materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.